Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Suzuki Baleno adalah salah satu mobil yang paling sering dipandang sebelah mata. Apakah karena rasa berkendara yang gak enak, fiturnya pelit, kabinnya sempit, atau karena modelnya yang beda dari yang lain? Padahal ini adalah salah satu mobil yang paling laris juga di Formula Motor. Lantas kami ingin cari tahu kenapa mobil ini bisa laku dan tidak laku di saat yang bersamaan, khususnya secondnya ya. Mari kita test drive. Nah, alasan pertama untuk memiliki mobil ini adalah rasa berkendaranya. Kita bahas dari posisi duduk sendiri. Nah, posisi duduknya ini nyaman ya. Kaki entah kenapa untuk postur tubuh ini pas. Jadi kaki nggak terlalu selonjoran, tangan juga enggak, tapi juga ini setirnya tuh masih bisa tilt dan teleskopik. Nah, tuh teleskopiknya juga lumayan jauh lagi. Jadi untuk mengatur posisi berkendara yang enak, gampang nyarinya. Jok bisa naik turun, maju mundur, senderan, joknya juga empuk, semi bucket seat juga bentuknya. Jadi untuk overall berkendara, posisi berkendaranya mobil ini cukup ergonomis ya. Oke, setelah tahu posisi berkendaranya, kita tes suspensinya. Nah, ini trailer aja buat kalian yang mungkin belum tahu. Kita udah pernah menguji Baleno lawan Yaris dan kita tahu suspensi Baleno ini patut di highlight lah, jadi highlight mobil nih. Sekarang kita coba tabrak aja speed bumpnya. Wah, kan empuk dia, empuk. Kita coba lagi, pelanin dikit, kasih 40. Tuh, empuk loh. Serius empuk. Tapi empuknya bukan yang mengayun ya. Empuknya bukan yang ngayun. Nah, ini kita coba lagi nih. Tuh, enak, beneran. Kalau kalian biasa pernah pakai Jazz atau Yaris, ngerasain suspensi Baleno pasti beda. Kalau gue lebih nyaman ini ya. Nah, kayak kita kan pernah coba juga Jazz, Yaris sama dan Swift. Itu Swift juga salah satu yang the best lah itu suspensi untuk kenyamanan. Mungkin diturunin ke sini ya. Beda karakter sih. Tapi so far di antara bertiga itu suspensi yang paling nyaman mungkin ini. Selanjutnya kita coba handlingnya ya. Oke, mari kita coba. Wah. Oke, handlingnya berasa bukan yang terbaik di kelasnya lah ya bahasanya ya. Pengendaliannya cukup direct, tapi karena berasa body roll ke dalam, jadi pengendaliannya bukan yang terbaik di kelasnya. Oke, tapi setidaknya untuk rasa berkendara ini kita tahu mobil ini bukan diarahkan untuk menjadi sebuah mobil yang sporty seperti mungkin Jazz ya, yang pengendaliannya salah satu yang terbaik di kelasnya. Tapi setidaknya mobil ini diarahkan untuk kenyamanan pengendara. Jadi secara posisi duduk kita nyaman, secara suspensi ketemu jalanan bergelombang ini juga nyaman kita ngelibesnya. Cuma memang pengendaliannya dia bukan yang terbaik. Tapi nggak masalah, karena kita juga nggak bisa expect semua mobil ini menang di segala sisi. Nah, alasan kedua untuk memiliki mobil ini adalah karena secara diam-diam fiturnya juga sebenarnya nggak kalah sama rival-rivalnya. Kita mulai dari luarnya, yang facelift ini sudah dapat LED daytime running light. Masuknya udah bisa keyless entry juga sama kayak Honda Jazz dan Yaris. Masuk ke dalam, setirnya sudah dibungkus kulit jadi enak dipegang serta dilengkapi dengan audio steering switch dan ada Bluetooth buttonnya juga. Nih khasnya mobil Suzuki. Nyalain mobilnya udah ada start stop engine, di sebelah sini ada electric retract mirror. Odometernya cakep karena ada MID-nya yang full color di tengah-tengah situ. Kalau ke tengah sini kita lihat panel AC-nya sudah digital dan ini bisa heater. Nah, enaknya mobil impor tuh gitu ya. Dia standarnya nggak cuma buat Indonesia, tapi buat bisa kalau kalian lagi kedinginan, nah ini bisa heater. Head unit dia standar GVC, cuman dia sudah mendukung radio, Bluetooth, ya standar lah sesuai pada zamannya. Nah, terus untuk fitur keselamatannya dia sama, dia udah ada dual airbag untuk penumpang depan, lalu dia pengeremannya sudah mendukung ABS EBD. Jadi tenang aja nih kalau kalian mau ngerem pakem. Terus dia juga dibangun atas dasar rangka yang Suzuki sebut hardtech, di mana rangka tersebut dia rigid di bagian bawahnya, tapi bobotnya ringan. Jadi kalau dipakai menikung itu performanya lebih baik. Oke, itu aja. Setelah hardtech dia belum ada tambahan apa-apa lagi, karena juga
mobil tahun 2020, belum zaman sensing-sensingan. Tapi setidaknya mobil ini kan juga selain diimpor ke Indonesia juga di Eropa itu laku ya. Di Eropa dia dapat di Euro NCAP itu 4 bintang. Karena memang untuk fitur keselamatannya dinilai baik. Emang ya, mobil yang rakitan luar tuh beda sama mobil yang rakitan lokal. Pabrikan sini sering banget sunat-sunat fitur yang ada di mobil tersebut. Contoh aja ya, contoh. Honda Jazz di Thailand itu GK5. Dia punya fitur 6 airbag, HSA, navigasi, bahkan sampai multi angle rear camera. Nah, perlu kalian ketahui, multi angle rear camera itu baru ada di HR-V, itu pun yang facelift tahun 2018-an. Dan di Jazz gak pernah masuk kayaknya tuh, atau mungkin masuk terakhir-terakhir. Nah, sedangkan kita lihat Baleno ini yang diimpor secara langsung dari India, ya fiturnya kurang lebih sama yang ada di sana. Mungkin untuk beberapa tipe dan mesin memang beda, tapi kalau untuk fitur kurang lebih sama. Jadi sebenarnya ya dengan fitur yang selengkap ini di Baleno Hatchback 2020 ini, sebenarnya kalau kita pandang secara tampal melihat the power of branding ya, sebenarnya fiturnya bisa bersaing kok sama rival-rivalnya tanpa power of branding ya. Karena tuh sejauh ini fitur-fitur esensial ataupun up to date dia masih masuk sampai sekarang. Urusan dapur pacu, Suzuki Baleno Hatchback dilengkapi dengan mesin 1373 cc, di mana mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 91 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 130 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis konvensional 4 percepatan. Nah, sampailah kita di alasan ketiga untuk memiliki Suzuki Baleno, dan ini adalah berkaitan dengan mesinnya. Kenapa mesinnya? Karena dari spek yang tadi kalian udah dengar, mesin ini konsumsi bahan bakarnya, kita catat dalam kota ya, penggunaan tadi kita tes handlingnya apa itu semua kita coba, kita dapat di angka 16,4 km per liter dalam kota loh. Kita nggak ketemu jalur tol, kita nggak ngebut-ngebut, kita ikutin aja alurnya, dapat 16, di atas 16. Kalian bayangkan kalau luar kota atau jalur tol yang kecepatannya mungkin rata-rata bisa 80-90 km per jam, bisa lebih hemat lagi. Dan memang mobil ini adalah irit. Nah, so far kita udah percobain rasa berkendara dan fiturnya. Dan sejauh ini memang masih bisa dibilang bersaing ya. Nah, tapi gimana soal mesin? Karena mesinnya dia satu-satunya hatchback di Indonesia yang pakai 1400 cc. Ya, ada sih yang lain tapi nggak, kurang umum lah. Kalau ini kan 1400 dikala rival-rival itu pakai 1500. Jadi memang dari performanya kalian nggak bisa berekspektasi banyak. Kalau kalian pernah bawa R3 kira-kira seperti itu, tapi dia lebih irit dikit. Dan karena keiritannya itu dia bisa dibilang yang paling irit di antara rival-rivalnya. Di antara rival-rivalnya mungkin 15 kurang lebih lah at best ya. Di dalam kota dia bisa tembus 16,4. Jadi memang mesinnya di si Baleno ini bukan mesin yang menonjolkan tenaganya, tapi dia cuman sekedar cukup lah untuk kalian bawa berpergian kemana-mana. Tapi setidaknya mobil ini memiliki keunggulan di bagian efisiensi bahan bakar yang sangat baik untuk sebuah mesin 1400 NA. Oke, alasan keempat untuk memiliki Suzuki Baleno Hatchback ini adalah karena kabin belakangnya adalah salah satu paling lega di kelasnya. Kita lihat headroom ya, masih pas nih, satu kepal tangan, jadi ya cukup lega. Kaki, nah ini dia, sabar kita buka dulu supaya lightingnya bagus. Nah bisa selurus-lurusnya. Dan tadi ini posisi berkendara gue, kaki masih bisa agak selonjoran, enggak nekuk-nekuk banget emang kalau gue sukanya kalau nyetir. Dan untuk jadi penumpang di belakang ya masih bisa selonjoran dong, lega banget ya. Overall memang ini untuk 3 orang masih bisa. Headrestnya juga 3, seatbeltnya juga 3. Jadi memang untuk duduk di belakang sini ini adalah salah satu yang paling lega ya. Dia bisa lah, gue yakin ini mengalahkan sempitnya Mazda. Ini jauh lebih lega dibanding Mazda, dan mungkin juga ini masih bisa dibilang lebih lega dari Yaris ya. Ya ini kayak lebih lega dari Yaris. Tapi apakah dia lebih lega dari Jazz? Kayaknya enggak. Tapi setidaknya
Ini adalah salah satu yang terlega di kelasnya untuk mobil hatchback dan untuk penumpang belakang ya. Jadi ini adalah salah satu penopang kenyamanan yang bagus untuk penumpang. Siapa tahu kalian yang punya mobil nih duduk belakang, ke bagian duduk belakang lega. Alasan terakhir untuk memiliki mobil ini adalah karena modelnya. Ya, kami paham. Model Suzuki Baleno ini memang bukan selera mayoritas orang Indonesia. Tapi sebenarnya kalian harus paham dulu, kenapa Suzuki, pabrikan yang cukup lama ada di Indonesia, harusnya tahu kan hal itu. Tapi kenapa dia tetap masukin mobil ini yang desainnya begini? Jawabannya sederhana, karena mobil ini dirakit di India oleh Maruti Suzuki. Dan dari situlah baru dia diekspor ke negara tempat dia dijual, salah satunya Indonesia. Dan hasil dari desain Suzuki Baleno ini adalah hasil karya Suzuki Sailing Center di Turin, Italia. Jadi ini adalah desain orang Eropa dan kami nggak heran sebenarnya. Karena pertama kali kami lihat mobil ini dalam barunya, mobil ini modelnya mengingatkan kami khususnya bagian belakangnya ya kepada mobil Renault Megane. Dan itu adalah kemiripannya dikit-dikit di mobil ini. Jadi nggak heran kenapa mobil ini beda dari hatchback Jepang di Indonesia yang lain. Karena dia desainnya memang unik sendiri gitu loh. Jadi memang desainnya sebenarnya nggak jelek, cuman bukan selera orang Indonesia aja. Nah, apa sih yang kami suka dari model Suzuki Baleno? Yuk kita lihat. Semenjak facelift pada tahun 2019, Suzuki Baleno memang memiliki tampilan yang jadi semakin agresif. Perubahan paling terlihat ada di bempernya yang baru dan diberikan aksen honeycomb sama seperti grillnya di sini. Lalu untuk varian facelift ini juga kita mendapatkan headlamp baru yang sudah mendapatkan LED daytime running light. Gak lupa juga ada fog lamp untuk menembus kabut. Nah, di yang varian facelift ini juga dipercantik lagi dengan velg two-tone yang kami rasa memang lebih cocok di mobil ini yang kesannya itu elegan ya. Memang dia nggak ke arah sporty, tapi dia lebih ke arah elegan. Nah, dari depan sini jadi terlihat makin up to date memang dengan mobil zaman sekarang ya, semenjak facelift ini si Baleno. Dan secara sepintas mungkin nggak kelihatan bedanya di mana, tapi kalau kita perhatikan lebih detail, barulah kita bisa melihat ternyata perbedaannya cukup signifikan juga. Berlanjut ke bagian belakang, kami tidak dapat menemukan perubahan signifikan pada Baleno facelift ini. Tapi setidaknya pabrikan Suzuki tidak merubah tampilan yang menurut kami justru adalah bagian paling menarik dari Suzuki Baleno ini. Dilihat dari belakang memang mobil ini nggak ada hatchback Jepang-Jepangnya ya. Karena ya coba aja kalian bandingin sama tampilan belakang Jazz, Yaris, atau Mazda 2 gitu ya. Dia paling terkesan Eropa. Kalian coba lihat lagi boleh Renault Megane ya. Itu mirip-mirip dikit gitu loh bagian belakangnya. Nah oke. Sebelum kita mengakhiri alasan terakhir ini, kami ingin menambahkan satu PR lagi buat kalian. Cobalah kalian cari atau bandingkan harga Baleno ini dibandingkan rival-rivalnya yang lain. Siapa tahu setelah melihat harganya itu akan menjadi alasan tambahan lagi untuk kalian tertarik memiliki hatchback yang kalian lagi tontonin. Itu dia friends, 5 alasan untuk memiliki sebuah Suzuki Baleno hatchback. Mobil yang rasa berkendaranya mengedepankan kenyamanan dengan fitur yang bisa membuat penumpangnya termanjakan, serta desainnya juga menawan. Ditambah lagi efisiensi bahan bakar dan kabin leganya semakin membuat mobil ini tidak terlupakan. Jadi jika ada di antara kalian yang masih ragu untuk memiliki mobil ini setelah nonton video ini, mungkin karena kalian belum mencoba sendiri pengalaman berkendara dari Suzuki Baleno, khususnya unit yang ada di Formula Motor. Jadi tunggu apa lagi? Langsung main-main ke showroom kami. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, jangan lupa juga kalau kalian mau cek mobil second berkualitas lainnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com atau jangan lupa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke friends, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini bila menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Render pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Dilengkapi dengan apa sih Pak? Saya lupa. Fiturnya juga yang mengedepankan rasa berkendara ya, yang konsumsi bahan bakar dan untuk membuka dan menggunakannya. Oke.